Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayuni. Ayuni Putri Kusuma dengan NIM akhir 094. Nama Om Agus Hendra Purnama. Waktu itu kerja di Bank Mandiri. Nah, sebagai apa? Di sini itu sebagai Deputy Group Head. Deputy Group Head itu di Bank Mandiri itu kan di bawah direktur, kemudian di bawah-bawahnya itu ada grup-grup terkait gitu. Ada grup tuh visi-visi kalau orang istilahnya menyebutkan ya. Divisi itu ada divisi kartu kredit, divisi tabungan, divisi kredit, divisi apa, di divisi kartu kredit. Nah, di kartu kredit ini namanya tuh group head atau kepala divisinya lah kalau orang-orang. Oh, iya. Wakil kepala divisinya di kartu kredit gitu loh. Gitu ya. Ya Om, terus pertanyaan ketiga itu track record Om sampai bisa di posisi ini tuh melewati bagaimana aja Om? Nah, Om tuh di posisi itu Bank Mandiri itu udah 25 tahun. Gitu kan, lebih tua dari Ayu sama Ayesa juga. Iya Om. 20 tahun kan, ini Om 25 tahun, jadi kerja dari tahun 2000 1997 gitu ya kan. Nah, di situ Om itu pada saat meniti karir ya sama seperti biasa gitu ya kan. Kita dikasih penugasan kita. Nah, untuk penugasan sama atasan kita kan hasilnya saya aja baik. Kenapa terbaik? Karena itu saingan, bukan saingan itu bekerja. Nanti kalau contohnya dalam posisi kuliah, nah itu kan saya teman-teman satu jurusan nggak sama Ayesa. Halo Om, ya Ayu di jurusan sistem informasi. Nah, Ayu di sistem informasi gitu ya. Kan punya teman kan? Nah, itu kan teman aja gitu. Dalam sehari-hari teman. Padahal itu saingan Ayu untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dapat IP yang terbaik. Nah, dunia kerja juga gitu. Nah, dunia kerja itu seakan-akan kita sebagai sama teman itu temenan, tapi itu saingan kita. Karena kalau misalnya gitu ya, kita nggak menghasilkan yang terbaik, tapi teman kita yang sama-sama kerja itu menghasilkan yang terbaik, pasti kalau nanti ada promosi, kalau ada kenaikan pangkat, pasti dia duluan daripada kita. Nah, oleh sebab itu, gitu ya kan, dalam melaksanakan pekerjaan itu harus melakukan yang terbaik. Nah, kebetulan mungkin gitu, Om dinilai yang terbaik. Nah, Om itu pas masuk pertama kali di Bank Mandiri itu dari namanya kalau jenjangnya itu di Bank Mandiri itu officer gitu. Officer itu namanya ya? Ya officer lah di Bank Mandiri namanya. Nah, officer tuh ada sistem kepangkatannya. Levelnya officer tuh manajer lah di Bank Mandiri. Tapi manajer tuh ada levelnya. Pertama asisten manajer, setelah itu manajer, udah gitu senior manajer, udah gitu asisten vice president, kemudian vice president, gitu kan. Kemudian jabatan yang selanjutnya adalah senior vice president, udah gitu baru direktur. Nah, saat ini Om itu ada di posisi yang wakilnya itu vice president di Bank Mandiri. Jadi itulah jenjang-jenjangnya. Nah, jenjang-jenjangnya juga bukan hanya di satu bagian, tapi Om pernah di bagian kartu kredit, pernah dipindahin ke Bali gitu, pernah dipindahin ke Semarang jadi kepala cabang gitu ya kan. Nah, setelah melewati jenjang karir tersebut gitu baru Om ditempatin di tempat yang sekarang gitu Ibu. Ya Om, terus selama pandemi kemarin gimana Om? Nah, sebelum nanya kan ini kan ditanya juga sehingga menjadi pemimpin. Nah, pada saat ditugaskan itu gitu ya kan. Nah, di sanalah kita dikasih kepercayaan sama atasan. Satu misalnya
awalnya Om itu diangkat sebagai tim leader, punya tim. Oh, dianggap mampu untuk menjadi tim leader gitu kan. Nah, setelah mampu dianggap sebagai tim leader gitu, oh ini bisa diangkat menjadi waktu itu departemen head. Oh ya udah dijadiin departemen head. Setelah jadi departemen head, oh bisa memimpin cabang ya, memimpin cabang. Setelah memimpin cabang, memimpin area. Dan itu bisa memimpin area ya, sekarang sebelum memimpin divisi, Om itu dikasih kepercayaan untuk menjadi wakilnya dulu, jadi kepala divisinya, seperti itu tuh Om. Nah, itu apalagi yang mau ditanyain? Tadi kan udah termasuk profil singkat dari organisasi kan Om. Terus langsung ke dampak organisasi pada pandemi itu Om. Nah, dampak organisasi pada pandemi ini memang merubah semua orang cara bekerja. Yang tadinya orang bekerjanya itu sering manual, gitu ya kan, sekarang mau nggak mau menggunakan teknologi, gitu ya kan, menggunakan gadget. Ya, salah satu contohnya kayak Ayu ini, wawancara bisa menggunakan Zoom, sama juga organisasi. Organisasi itu langsung merubah, gitu ya kan, polanya. Yang tadinya meetingnya face to face, kita bisa menggunakan Zoom meeting, bisa menggunakan Teams, gitu ya kan, tergantung aplikasi apa yang dipakai. Nah, itu yang yang menjadi dampak perubahannya. Kemudian juga yang menjadi banget dampaknya itu, kayaknya tuh kita nggak ada batasan waktu lagi gitu. Oh, yeah. Waktu tuh bener-bener nggak ada batasan. Misalnya kayak sekarang nih, nanti dulu istirahat. Istirahat tuh nggak bisa jadi alasan. Dimanapun juga orang udah bisa online, bisa mengambil keputusan, dan saat kapanpun juga. Nah, oleh sebab itu organisasi gitu ya kan, itu harus bisa agile. Maksudnya agile itu harus bisa cepat tahan menghadapi dan bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan. Itu perusahaan tuh harus agile perusahaannya. Nah, supaya perusahaan itu agile, itu bisa berubah terhadap beberapa kondisi, itu karyawannya juga harus bisa agile gitu loh, Yu. Nah, misalnya kayak Ayu ini sekarang sebagai mahasiswa gitu, itu harus bisa menyesuaikan. Kuliah atau belajar secara tatap muka sama online kan beda kan. Nah, kalau tatap muka dosennya bisa marah, gitu ya kan. Dosennya bisa mengetahui, lo ngantuk nih yuk. Dimarahin kita, dilempar penghapus atau apapun juga. Tapi kalau dalam dalam online ini, itu benar-benar kita tuh harus bisa memanage diri kita sendiri gitu. Saya bisa aja misalnya ngobrol sama Ayu kayak gini ya kan, ngedengerin gitu kan, seakan-akan online, matiin kameranya padahal tidur gitu ya kan, bisa aja gitu. Nah, itulah pandemi ini mengajarkan orang atau mengajarkan organisasi untuk lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Karena kemajuan itu benar-benar ditentukan oleh diri sendiri, gitu aja Yu. Keren Om. Jawabannya keren banget. Terus yang itu Om, tindakan yang dilakukan organisasi atau perusahaan Om waktu menghadapi pandemi. Nah, waktu pandemi yang kita lakukan, kita lihat trennya seperti apa. Nah, Om ini kan kerja di perbankan. Nah, perbankan itu kan dimanapun juga orang itu kan datang ke kantor cabang, gitu ya kan, ngambil uang, transaksi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, coba Ayu lihat, semua bank itu pasti aja banyak kantor cabang. Nah, dengan pandemi ini berubahlah kondisi orang itu. Nggak bisa tatap muka, nggak bisa ketemu, dan sebagainya. Gitu. Yang kita lakukan, ya kita beralih, kita ke teknologi. Gitu. Kita majukan teknologi kita. Gitu. Karena kalau teknologi nggak maju, kita pasti kegilas sama ya bank-bank atau pesaing-pesaing yang menggunakan teknologi. Karena salah satu contoh, Ayu menggunakan Gojek kan, GoPay kan. Nah, GoPay itu kan bisa jadi alat pembayaran kan. Dulu alat pembayaran kita cuma uang gitu. Nah, sekarang itu jadi saingan bank. Nah, oleh sebab itu juga Bank Mandiri itu merubah strateginya dari yang tadinya tradisional atau manual menjadi digital. Nah, digital itu apa? Nah, Ayu mungkin lihat nih salah satunya, kalau di Bank Mandiri itu di mana-mana ada namanya Livin Mandiri ya kan. Nah, Livin Mandiri itu bisa melakukan transaksi
apapun juga melalui Livin. Nah, itu yang kita kembangkan gitu loh. Jadi orang mau beli pulsa, orang mau bayar makanan, mau beli apapun juga bisa menggunakan Livin. Even sampai kalau saya nggak salah ya, sekarang itu mau mesen apa namanya, kita kalau punya hobi misalnya main golf bisa mesen di sana, mau nonton konser kita mesen tiketnya bisa di sana. Jadi si perusahaan itu merubah cara bisnisnya yang tadinya manual menjadi digital. Nah, itu sih intinya dari semuanya, dan bukan hanya bank ya, semuanya juga jadi apa ya namanya, jadi berubah jadi online. Mungkin kalau Ayu bisa lihat gitu ya kan, itu ini ya, semua perusahaan yang bersifat teknologi pada saat pandemi maju semua kan. Salah satu contohnya lah yang maju tuh kayak Netflix, itu kan maju banget tuh, pendapatannya banyak gitu ya kan. Kemudian juga kayak Gojek gitu, kolaborasi lah dia merger sama Tokopedia, makanya muncullah Goto gitu ya kan, semuanya gitu. Kemudian juga hotel, airlines, itu semuanya ke online, makanya lakulah Traveloka dan lain-lain, seperti itu Yu. Gitu. Apalagi itu belajar dari pandemi, hal yang harus diperhatikan sebagai kita individu gimana Om? Oke, ini sama nomor 9 nih sama. Kalau sebagai individu kita tuh harus melihat kondisi atau peluang. Karena bisnis itu atau apapun juga dalam bekerja itu momentum itu yang utama. Itu momentum tuh utama gitu. Misalnya tadi Om sampaikan bahwa kita mengembangkan transaksi digital. Kalau nggak ada pandemi ini, ngapain juga kita digital? Itu sama juga kita membuang kos atau mengeluarkan biaya yang besar gitu loh. Nah, momentum, kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan apa ya namanya ya, dengan cepat gitu. Makanya saya apa namanya ke Ayu nih sebagai mahasiswa agar menjadi pemimpin yang baik gitu ya kan. Itu yang harus Ayu lakukan adalah lihat kesempatan dan manfaatkan secepat mungkin. Salah satu contohnya gini, ini kejadian sama Om nih. Waktu kejadian Om lulus kuliah itu sebelum kejadian kerusuhan Mei 97. Nah, Om tuh udah lulus. Nah, udah lulus, waktu itu sebelum kerusuhan itu setiap pekerjaan, khususnya di bank, itu banyak banget lowongannya. Lamaran tuh bisa ngelamar kemana aja. Nah, tiba-tiba pandemi lah. Nah, teman-teman Om yang lulusnya gitu telat dari Om gitu. Setelah apa namanya kerusuhan Mei itu kan ekonomi turun, itu nggak ada lagi banyak lapangan kerja, nggak ada. Kalau resesi kan lapangan kerja nggak ada tuh Yu. Nah, makanya susah gitu loh. Nah, oleh sebab itu kesempatan itu benar-benar harus apa namanya ya, harus dimanfaatkan. Nah, di Bank Mandiri ini apa namanya salah satu di tempat Om kerja nih di divisi Om itu, kita itu apa namanya ada tagline namanya lead to dominate gitu ya. Memimpin untuk menjadi dominasi dalam bisnis. Nah, kalau kita terjemahkan dalam diri kita sendiri, kita harus bisa melihat atau memimpin diri kita sendiri. Memimpin diri kita sendiri misalnya sebagai pegawai gitu ya, kalau menjadi pemimpin yang baik nanti Ayu. Satu, pemimpin yang baik itu bukan menjadi bos, tapi sebagai partner terhadap teman kerja, partner. Sebagai problem solver gitu. Karena atasan itu bukan menyuruh, tapi pada saat anak buah atau siapapun tim kita minta pendapat dari kita tuh harus bisa memecahkan masalahnya. Karena kita sebagai pemimpin. Nah, jadi tugas pemimpin itu berat. Secara simpelnya gini aja yuk. Misalnya Ayu jadi bos di suatu perusahaan. Kalau misalnya agak nggak kebayang jadi bos di perusahaan, misalnya Ayu itu jadi mahasiswa lah sekarang. Jadi dosen menurut Ayu lebih gampang dari mahasiswa nggak? Menurut Om lebih susah dari mahasiswa. Kenapa? Pada saat dia memberikan kuliah, dia harus datang lebih pagi. Dia harus tahu informasi-informasi yang terupdate. Berarti dia kan harus belajar kan? Jadi pada saat menghadapi Ayu, gitu, pada saat menghadapi mahasiswanya, dia udah tahu jawabannya apa, gitu. Udah lebih tahu daripada Ayu. Nah, sama juga pemimpin, gitu. Pemimpin tuh harus lebih belajar atau lebih tahu daripada timnya. Jadi pada saat timnya menghadapi masalah, gitu ya kan,
Nah, timnya itu bisa Ayu sebagai atasan itu bisa memecahkan masalahnya tersebut gitu loh. Nah, si anak buah itu makin percaya ke Ayu, makin yakin gitu bahwa pemimpin gua ini orang yang hebat gitu, orang yang mampu untuk memecahkan masalah. Salah satu contohnya kalau Ayu jadi supervisor, mau datang anak buah gitu, datangnya siang terus gitu. Sedangkan Ayunya juga datangnya siang terus. Ayu marahin tuh anak buah tuh, lo itu kalau kerja itu harus tepat waktu, jangan datang tuh telat melulu. Sedangkan Ayu sendiri telat melulu. Itu bawahan itu pas di depan Ayu dimarahin gitu. Dia cuma ngomongnya, oh iya Bu, ya siap Bu, saya akan laksanain. Pas dia ngebalik ngebelakangin Ayu, dia akan ngomong gini, ngomong doang bos gua, dia aja datangnya juga telat. Kan kayak gitu kan Yu. Ya, sebagai pemimpin itu harus menjadi key-nya itu ya, pemimpin sukses harus menjadi role model bagi semuanya. Jadi role model bagi ditangkah atau kan Ayu itu udah sebagai pemimpin gitu. Karena kesananya baru secara teknikal. Pemimpin yang baik itu menurut Om gitu, itu harus mendapat kepercayaan dari tim yang dipimpinnya. Untuk menjadi pemimpin yang baik dan mendapat kepercayaan yang baik gitu kan, yaitu dia harus mengambil hatinya atau menjadi role model atau apapun juga dari tim yang dia pimpin. Nah, kayak gitu yuk. Ya Om, makasih banyak Om. Bagus banget jawabannya, keren Om. Saya speechless. Cuman Ayu aja yang bilang bagus, kalau Ayesa tuh nggak pernah mau diajak ngomong. Iya Om. Gitu. Apalagi yang mau ditanyain? Udah Om, kayaknya udah cukup. Oke, kalau kayak gitu. Makasih Om atas waktunya. Ya, sukses terus dan sehat selalu yuk. Amin. Sehat-sehat juga Om di sana. Yuk, sama-sama. Pamit ya. Ya Om, terima kasih banyak Om. Yuk.